Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Kode Inisiatif menilai Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan mencederai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Koordinator Bidang Konstitusi Ekonomi Kode Inisiatif, Rahma Mutiara, mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja secara jelas menghapus kewenangan daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Hal tersebut, kata dia, tampak dari skema pemberian izin sentralitis, yaitu hanya dapat dilakukan pemerintah pusat. Sedangkan daerah, kata dia, hanya diberi fungsi pengawasan saja. Jika sentralisasi diterapkan, apakah pemerintah pusat sudah siap betul menangani seluruh perizinan dari setiap daerah di Indonesia? Kata Rahma. Dan berikut adalah pembahasan tentang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini santer dibicarakan. Dan kita akan lansir dari Kaskus tentang rapat paripurna DPR RI mengesahkan Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tanggapan pemerintah, Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin meminta persetujuan seluruh partai. Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang telah kita simak dan dengar bersama, maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk dalam forum rapat paripurna ini bisa disepakati, katanya di Kompleks Parlemen pada Senin 5 Oktober 2020. Pertanyaan itu dijawab oleh sejumlah anggota DPR setuju. Setelah itu Aziz mengetok 3 kali palu pertanda disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ketukan itu menandakan disahnya regulasi itu. 7 partai menyatakan menyetujui rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan P3. Setelah itu 2 fraksi lainnya menolak RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang adalah PKS dan Demokrat. Bahkan Partai Demokrat memutuskan untuk walk out dari rapat paripurna tersebut. Dan sosok Beni Harman, legislator yang mau diusir karena menolak RUU Cipta Kerja. Beni Kabur Harman, anggota fraksi Demokrat, menjadi buah bibir karena ngotot menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Kemarin bahkan politisi ini sempat bersih tegang dan akan diusir dari ruang sidang paripurna DPR RI. Adu mulut antara Beni dengan Aziz Samsudin, Wakil Ketua DPR RI, menjadi ketika anggota fraksi Demokrat yang lain tidak terima saat diinterupsi. Beni pun meminta diberikan kesempatan selama 1 menit untuk memberikan penjelasan. Sebelum ketua ambil keputusan, kami ingin sampaikan, tunggu Pak, ujar Beni pada Senin 5 Oktober 2020. Aziz pun menolak dan memberikan kesempatan tidak. Namun Beni tetap ngotot minta diberikan kesempatan berbicara. Tolong Pak Ketua ada tertib ini, katanya dengan nada tinggi. Pak Beni, Anda bisa dikeluarkan dari ruangan ini, ujar Aziz dengan nada tak kalah keras. Beni pun membalas dengan mengancam melakukan aksi keluar sidang bila tidak diberikan kesempatan. Maka kami Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab atas RUU Cipta Kerja, ujarnya sembari meninggalkan ruangan bersama anggota fraksi Demokrat lainnya. Setelah drama tersebut, RUU Cipta Kerja pun disahkan. Tercatat ada 6 fraksi yang menyetujui, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan P3. Adapun PAN menyatakan setuju dengan catatan, sedangkan PKS dan Demokrat tegas menolak pengesahan RUU tersebut. Seusai keluar dari tempat sidang, Beni menyampaikan alasan walk out fraksi Demokrat karena tidak ingin masa pandemi dari COVID-19 dimanfaatkan untuk para pengusaha untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja yang merugikan para pekerja. Menurutnya, setelah pengesahan RUU ini akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK habis-habisan. Apabila dilakukan PHK, sambungnya dengan memakai aturan tersebut, maka pesangon akan dibuat jauh lebih murah. Beni adalah politisi Demokrat kelahiran Denge Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, 58 tahun. Saat ini dia menduduki posisi sebagai anggota Komisi 2 DPR RI.
Dia pernah menjabat sebagai anggota Komisi 3 DPR RI 2009 sampai 2014 bersama dengan Aziz Syamsuddin dari Partai Golkar yang kala itu sebagai wakil ketua. Pria jebolan Universitas Brawijaya ini tercatat sebagai pendiri sekaligus Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PPHI dari 95 hingga 98. Benny juga mendirikan Center for Information and Economic Law Studies yang juga di posisi sebagai Direktur Eksekutif. Dan pembahasan tentang RUU Cipta Kerja ini banyak mengalami polemik. Salah satunya adalah ketika momen Ketua DPR matikan mikrofon anggota yang protes RUU Cipta Kerja. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam rapat paripurna, pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut diwarnai sejumlah kejadian menarik. Salah satunya ketika Ketua DPR RI Puan Maharani mematikan mikrofon saat salah seorang anggota DPR RI, Irwan dari fraksi Partai Demokrat, berbicara. Kejadian itu bermula saat Irwan menyampaikan pandangan tentang RUU Cipta Kerja ini. Undang-undang ini berpotensi memperparah kerusakan lingkungan dan menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah. Kehilangan hak-hak rakyat kecil, kata Irwan. Saat Irwan berbicara, terlihat pimpinan sidang Aziz Syamsuddin berdiskusi dengan Ketua DPR Puan Maharani. Saat mereka berdiskusi, suara Irwan masih terdengar di ruangan sidang. Namun setelah itu Puan terlihat menekan tombol untuk mematikan mikrofon. Suara Irwan pun tak terdengar. Kalau mau hargai tolong, kata Irwan yang saat itu terputus karena mikrofonnya dimatikan. Setelah suara protes Irwan tak lagi terdengar di ruang sidang, pimpinan sidang Aziz Syamsuddin langsung mengambil alih dan meneruskan jalannya rapat pengesahan. Interupsi yang lain setelah itu seperti interupsi yang datang dari Didi Irawadi Syamsuddin yang juga menolak RUU Cipta Kerja tak diperdulikan. Begitu juga anggota lainnya seperti Benny K. Harman yang mencoba melakukan interupsinya. Bukan diberi kesempatan, justru malah Benny diperingatkan akan dikeluarkan oleh pimpinan sidang. Dan Partai Demokrat melakukan walkout. Ini saya kutip dari vivanews.com. Berjudul Momen Ketua DPR Matikan Mikrofon Anggota yang Protes RUU Cipta Kerja. Dan memang banyak pembahasan tentang RUU Cipta Kerja ini. Dan menurut dilansir dari Kompas, ada sebuah berita yang mengangkat tentang Cipta Kerja. Inilah pasal-pasal kontroversial dari bab ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan dilansir dari Kompas, saya bacakan, di tengah lantangnya penolakan berbagai elemen masyarakat sipil, Omnibus Law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna. Undang-Undang Cipta Kerja di dalam 15 bab dan 174 pasal di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Dan kita akan coba cari tentang pasal-pasal yang menjadi polemik. Dan Kompas.com mencatat beberapa pasal bermasalah dan kontroversial dalam bab 4 tentang ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja, di antaranya sebagai berikut, yaitu pasal 59. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau pekerja kontrak. Pada pasal 59 ayat 4, Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu sebelumnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Selanjutnya adalah pasal 79. Hak pekerja mendapat hari libur 2 hari dalam 1 pekan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undangan Ketenagakerjaan dipangkas. Pada pasal 79 ayat 2 huruf B mengatur pekerja wajib diberikan waktu istirahat seminggu 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Selain itu, pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang
2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Pada pasal 79 ayat 3 hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja atau buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Pada pasal 79 ayat 4 menyatakan pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian pasal 79 ayat 5 menyebutkan perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait penghapus pengupahan pekerja. Pasal 88 ayat 3 tercantum pada bab ketenagakerjaan hanya menyebut 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 7 kebijakan itu adalah yakni upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut antara lain adalah upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Pasal 88 ayat 4 kemudian menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya kita akan coba pasal-pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dihapus. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan dihapus lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Pada pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan pemerintah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 91 ayat 2 menyatakan dalam hal kesempatan sebagai dimaksud dalam pasal ayat 1 lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesempatan tersebut batal demi hukum. Pengusaha wajib membayar upah pekerja buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tercantum pada pasal 91, aturan soal larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan 2 pasal di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dihapus seluruhnya. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Pasal 169 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan pekerja atau buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan diantaranya menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam. Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti oleh ayat 2 yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur pada pasal 156. Namun pasal 169 ayat 3 menyebutkan jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hak tersebut tidak dapat didapatkan pekerja. Pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dan berikut tadi adalah pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebaiknya kita baca terlebih dahulu. Mungkin nanti saya akan taruh linknya di deskripsi dan mungkin bisa di-download. Terima kasih. Wassalam.